Anda lihat betapa begitu mudahnya negara ini menyerahkan kedaulatan di tangan Cina, betul? Lalu kita mendengarkan seorang jenderal yang gagah perkasa, yang hidupnya hari ini ditemani dengan alutsista yang modern, mengatakan untuk kira-kira siapa saja yang akan menghalang-halangi, maka kita piting dia. Dipiting, bayangkan. Padahal Jenderal Sudirman, tentaranya adalah rakyat semesta. Dia mengandalkan rakyat. Itulah munculnya sesanti rakyat dan TNI. Hari ini, ya, 350 tahun penjajah Belanda tidak pernah menghilangkan Melayu. Tetapi 2 periode Jokowi hampir menghilangkan Melayu. Anda akan bantu. Anda akan bantu Melayu. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, zaman dahulu setengah mati mendapatkan kedaulatan. Hari ini dengan murah, ya. Walaupun Jenderal Yudo sudah meminta maaf, kami ingin mengatakan hati-hati dengan lisanmu, hati-hati dengan jabatanmu, bahwa sesungguhnya kita hanya menanti 2 waktu, waktu sholat dan waktu kematian, betul? Bapak Ibu sekalian, terakhir saya tahu di banyak ya yang akan bicara, kita buka kembali pembicaraan kita ini. Perlu diketahui, urusan Rempang tidak seharusnya menjadi urusan politik, tidak seharusnya menjadi urusan polisi, TNI dan sebagainya. Karena ini sebagai seorang pengacara, ya, kami mengatakan itu sejujurnya adalah urusan perdata. Justru negara seharusnya membela rakyatnya, betul? Di negara aslinya, pabrik kaca tersebut hanya 148 hektar. Lalu mengapa ingin 1.700 hektar? Ini mau bikin pabrik atau bikin koloni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Wahai rakyat Indonesia, berdasarkan peristiwa Rempang, saya tidak perlu mengabarkan bahwa negeri ini sedang dijajah, betul? Dijajah oleh penjajahan gaya baru. Setidaknya, menurut Bapak Profesor Hafid Abbas, mantan ketua Komnas HAM tahun 2012, tahun 2017, kita saat ini di Rempang sedang diproses penjajahan oleh 3 kategori. 1, penjajah lokal. Siapa itu? Bupati, wali kota, PP Bapam, ya, dan Satpol PP-nya, semuanya. Lalu oleh siapa? Yang kedua, oleh penjajah nasional. Siapa itu? Tangan-tangan Jakarta. Siapa? Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan gengnya semua itu, termasuk menteri kecil itu yang lincah sekali. Siapa itu? Menteri Bahlil Lahadalia, betul? Dan yang ketiga, kita sedang dijajah oleh penjajah global. Siapa itu? Republik Rakyat Cina dan kemungkinan Singapura, betul? Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali ke masa lalu, ya. Karena saya lihat dari tadi ini Pak Yudo banyak mendapatkan nasihat ini, ya. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil tulisan dari Bapak Sutoyo Abadi selaku koordinator kajian Merah Putih. Bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Tanggal 19 Desember 1948, seorang pria kecil yang wajah-wajahnya saat ini mirip dengan Ustadz Abdul Somad. Siapa itu? Jenderal Sudirman, betul? Mengatakan kepada Presiden Soekarno, ketika Presiden Soekarno membujuk beliau untuk mengangkat bendera putih sebagai tanda menyerah, dikarenakan Belanda telah datang mendekat dan telah menyandra 6 pesawat di Tanjung Karang, sementara Yogyakarta dibombardir. Betul? Apa kata seorang kecil bernama Jenderal Sudirman? Mer or Sonder, pemerintah. Tanpa atau dengan pemerintah, saya akan berjuang. Maka sejak saat itu
dia berjuang dengan melakukan gerilya. Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini Anda lihat betapa begitu mudahnya negara ini menyerahkan kedaulatan di tangan Cina, betul? Lalu kita mendengarkan seorang jenderal yang gagah perkasa, yang hidupnya hari ini ditemani dengan alutsista yang modern, mengatakan untuk kira-kira siapa saja yang akan menghalang-halangi, maka kita piting dia. Dipiting, bayangkan. Padahal Jenderal Sudirman, tentaranya adalah rakyat semesta. Dia mengandalkan rakyat. Itulah munculnya sesanti rakyat dan TNI. Hari ini, ya, 350 tahun penjajah Belanda tidak pernah menghilangkan Melayu. Tetapi 2 periode Jokowi hampir menghilangkan Melayu. Anda akan bantu. Anda akan bantu Melayu. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, zaman dahulu setengah mati mendapatkan kedaulatan. Hari ini dengan murah, ya. Walaupun Jenderal Yudo sudah meminta maaf, kami ingin mengatakan hati-hati dengan lisanmu, hati-hati dengan jabatanmu, bahwa sesungguhnya kita hanya menanti 2 waktu, waktu sholat dan waktu kematian, betul? Bapak ibu sekalian, terakhir saya tahu di banyak ya yang akan bicara, kita buka kembali pembicaraan kita ini. Perlu diketahui, urusan Rempang tidak seharusnya menjadi urusan politik, tidak seharusnya menjadi urusan polisi, TNI dan sebagainya. Karena ini sebagai seorang pengacara ya, kami ingin mengatakan itu sejujurnya adalah urusan perdata. Justru negara seharusnya membela rakyatnya, betul? Di negara aslinya, pabrik kaca tersebut hanya 148 hektar. Lalu mengapa ingin 1.700 hektar? Ini mau bikin pabrik atau bikin koloni? Bikin pabrik atau bikin koloni? Bapak ibu sekalian, ya, orang tua kita terakhir Pak, Bapak almarhum Azumardi Azra mengatakan menjelang hayat beliau, hati-hati dengan Jokowi. Mengapa? Karena perkataannya tidak bisa dipegang, betul? Apa yang dia lakukan itu disebut dengan mafhum mukafalah. Jadi apa yang disampaikan tidak akan sama dengan apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, orang seperti ini bisa saja menjual negara ini. Betul? Saya minta dengan Anda sekalian, ini titik terpenting. Dia tolak kenaikan BBM, oke. Dia tolak supremasi hukum, oke. Dia naikkan BBM, oke. Tapi hari ini, jika kau menghendaki kedaulatan negara Republik Indonesia, jangan pernah mau, betul? Saudara-saudaraku sekalian, Rempang adalah titik kebangkitan bangsa Indonesia. Stop sampai di sini. Cukuplah Jokowi. Kalau memang selamat masih bisa mengakhiri sampai akhir jabatan. Kalau tidak, segeralah kosongkan istana. Betul? Kaulah yang harus mengosongkan istana, bukan warga Rempang. Betul? Demikian saja. Masih bisa nyanyi nggak sedikit ini? Saya orang Melayu ya. Coba dengarkan dikit aja. Tuah sakti hamba negeri di dalam nggak bakalan esa hilang, dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi, takkan Melayu hilang di bumi. Melayu satu hati, Allahu Akbar. Ya, kita